Pemirsa, hubungan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sering mengalami pasang surut. Salah satunya beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Oktober 2022, Surya Paloh ini melakukan sebuah manuver yang dianggap tidak sejalan dengan keinginan istana. Yakni adalah deklarasi pencalonan Anies Baswedan untuk Capres 2024. Apakah kemudian polemik Paloh dengan Jokowi ini bisa mempengaruhi pencalonan dari Anies Baswedan ini, dan benarkah bahwa panas dingin hubungan antara keduanya ini salah satunya dipengaruhi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Nah, kita akan membahasnya lebih detail bersama dengan Mas Raimundus Rikang lagi. Halo, Jan. Halo juga Mas Rikang, terima Ya. kasih sudah hadir untuk membahas soal yang rame-rame Ya. kali ini. Peta perpolitikan Indonesia. Nah, Mas Rikang ngomongin soal Surya Paloh dengan Jokowi, kan kalau nggak salah beberapa hari yang lalu habis ada pertemuan di istana. Tempo dapat nggak sih informasinya mereka membahas apa aja soal itu? Ya, ada sedikit informasi yang sejauh ini bisa kami kumpulkan ya mengenai pertemuan 26 Januari yang lalu di Istana Negara antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah pembahasan mengenai kinerja menteri dari Nasdem. Kita tahu di Nasdem mengirimkan 3 wakil atau memiliki 3 portofolio di kabinet, Menkominfo, Menteri Kehutanan, dan juga Menteri Pertanian. Kinerja mereka dibahas di dalam pertemuan itu. Itu yang kami dapat. Yang kedua, tentu saja yang paling menarik adalah bagaimana dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang juga sudah Jihan sampaikan tadi, 3 Oktober Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur. Jadi bakal calon gubernur karena koalisi atau tiket belum diperoleh oleh Pak Anies ya, karena belum 20% presidensial threshold. Sebagai bakal calon gubernur Nasdem, tentu saja ada hal-hal yang perlu dibicarakan karena Nasdem saat ini masih dalam koalisi pemerintahan begitu, dan ini yang informasi yang kami dengar ini menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Surya Paloh dan juga Jokowi di Istana Negara pekan lalu. Dalam pertemuan itu kami cek ke beberapa sejumlah politikus Nasdem dan mereka mengatakan hasilnya positif begitu ya. Positif apa nih maksudnya? Perlu kita tunggu ya detailnya seperti apa, dan tentu saja ini dinamika tentu masih berjalan ya. Politik hari-hari ini 2023 pasti berubah hari demi hari begitu ya, minggu demi minggu. Manuver atau dinamika itu pasti cepat dan layak kita tunggu hasil dari pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi pada pekan lalu di istana seperti apa. Tapi yang jelas salah satu respons barangkali yang bisa kita baca adalah pertemuan antara tim kecil ya, tim kecil yang sering membahas bagaimana arsitektur, program, dan macam-macam yang didukung atau yang mendukung Anies Baswedan. Tim kecil ini terdiri dari perwakilan Partai Demokrat, PKS, dan juga Partai Nasdem, dan juga ada tim dari Mas Anies yang juga terlibat dalam itu. Dalam pembahasan itu ya, pembahasan itu terlibat, dan mereka sudah bertemu tanggal 27. Jadi sehari setelah pertemuan di istana, mereka langsung bertemu di rumah Anies Baswedan di Jakarta Selatan. Jadi pasti ada keterkaitan ya, tidak mungkin. Kalau dalam politik itu dinamika manuver itu pasti ada keterkaitan, aksi reaksi itu pasti ada. Kayak kita tunggu. Baik. Tapi Mas, kembali lagi soal yang tadi pencalonan Anies Baswedan di Oktober ya 2022 itu kan kemudian menimbulkan isu di publik bahwa ada kerenggangan antara Presiden dan juga Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem. Nah, itu dia pertanyaannya. Kemudian apa kira-kira indikasinya yang menyebabkan publik jadi berpikir seperti itu akhirnya? Ya, saya kira publik bisa membaca bagaimana reaksi yang muncul setelah deklarasi itu. Yang pertama misalnya ketika Nasdem menggelar acara ulang tahun pada November tahun lalu, itu kan biasanya Presiden Jokowi datang. Sebelum-sebelumnya selalu datang. Selalu datang, begitu kan. Lalu pada tahun yang lalu 2022 artinya 1 bulan setelah deklarasi Presiden Jokowi tidak datang.
bahkan tidak mengirim video yang bisa diputar dalam acara itu. Surya Paloh sudah memberikan respon atau penjelasan bahwa mungkin Presiden Jokowi sibuk gitu ya pada waktu itu, karena memang bersamaan dengan acara ulang tahun itu Presiden sedang melawat ke Kamboja untuk melakukan atau menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN. Baik, itu salah satunya. Salah satunya ya. Kemudian kok rasanya semakin benar bahwa hubungan dua tokoh ini renggang karena ketika Presiden Jokowi mantu atau menikahkan anaknya yang bungsu, Kaisang di Solo pada Desember tahun lalu juga, Surya Paloh juga tidak hadir pada acara itu ya. Dengan alasan? Dengan alasan sedang berobat ke Eropa. Dan memang akhir tahun itu sampai awal Januari Surya Paloh berada di Eropa begitu, dan selain berobat, kita tahu kemudian ada kabar ya bahwa Surya Paloh bertemu dengan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di London. Mungkin itu jadi rangkaian gitu. Jadi sulit juga ya publik untuk tidak berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Ya, publik bebas untuk memberikan interpretasi, persepsi terhadap hubungan itu, tetapi dari serangkaian ya, peristiwa yang terjadi setelah deklarasi itu kita bisa menginterpretasikan atau memaknai mungkin ada kerenggangan dalam hubungan Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Padahal kalau kita tahu ya di majalah Tempo juga disematkan kutipannya Pak Jokowi bahwa dia sebelumnya sempat menyebutkan hubungan antara dia dengan Pak Paloh ini dulu pernah romantis banget. Emang dulu romantisnya kayak gimana sih, Mas? Ya, kalau kita sedikit flashback Jian ya, bahwa Nasdem ini menjadi salah satu partai yang mendeklarasikan Jokowi pertama kali sebagai calon presiden. Meski pada waktu itu PDI Perjuangan sebagai partai asal atau di mana Pak Jokowi di situ menjadi kader, belum memutuskan atau bahkan belum mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Jadi Nasdem termasuk atau diklaim sebagai salah satu partai pertama yang mendeklarasikan dan mendukung Presiden Jokowi untuk running pada pemilihan presiden. Meskipun saat itu Nasdem masih partai baru kalau tidak salah. Masih partai baru betul. Itu jadi dengan dukungan itu kemudian hubungan atau seperti kata Jian tadi ya, kemesraan itu mulai terbangun, dan kita tahu Nasdem 5 tahun berada di pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama dan kemudian ikut mendukung lagi pada periode kedua. Meskipun dalam periode itu barangkali ini tahun keberapa? Tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 masuk tahun ke-9 gitu. Hubungan itu pasti panas dingin ya, pasang surut itu pasti terjadi begitu kan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hubungan pasang surut Surya Paloh dan Jokowi dalam 8 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo. Oke, baik. Nah, kemudian tuh ada juga Paloh tuh sempat mengklaim bahwa dia sempat bilang ya dalam sebuah wawancara sepertinya bahwa loyalitas Nasdem itu tidak perlu dipungkiri lagi terhadap pemerintah karena merasa tidak pernah berseberangan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu muncul pada saat apa? Nah, itu dia. Itu rangkaian dari yang saya ceritakan tadi, Jian ya. Pertemuan antara Surya Paloh dan Menteri Koordinator Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang sudah kami cek begitu bahwa pertemuan antara Surya dan Luhut di London lagi-lagi membahas bagaimana posisi Nasdem dalam pemerintahan. Kita tahu pertemuan itu terjadi atau berlangsung di tengah kasak-kusuk bahwa posisi Nasdem akan digoyang atau posisi Nasdem akan terdepak dari kabinet atau hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi sedang menghangat. Terjadilah pertemuan itu. Itu di kisaran bulan apa, Mas, berarti? Pertemuan itu di Desember. Pertemuan itu di Desember, tapi baru terungkap ada pertemuan itu karena salah satu politikus Nasdem
Peter Gonta memposting potret pertemuan itu di akun Instagramnya. Barulah kemudian publik mengetahui, termasuk Tempo menelusuri apa isi dari pertemuan itu, dan dari sumber kami begitu yang dapat dipercaya bahwa pertemuan itu membahas mengenai satu, loyalitas Nasdem itu, Surya Paloh mengatakan kepada Luhut, dari informasi yang kami dapat, tidak perlu dipertanyakan terhadap pemerintahan Joko Widodo, karena selama 8 tahun mereka mendukung Presiden Jokowi, tidak pernah berseberangan dengan kebijakan-kebijakan atau program yang diusung atau dibuat oleh pemerintah. Jadi penegasan posisi Nasdem yang loyal dan komit terhadap pemerintahan. Itu salah satu isi yang kami loyal dan komit terhadap pemerintahan. Baik. Nah, kita kembali lagi soal tadi penyebab yang kita duga menjadi penyebab renggangnya hubungan antara Presiden dan juga Paloh ini ya. Nah, Anies ini kemudian apakah benar dia yang menjadi trigger kerenggangan tadi yang sudah kita bahas dari awal itu, Mas? Sebabnya apa? Ya, bisa jadi demikian karena tadi secara kronologis setelah deklarasi kita tahu ada beberapa kesempatan di mana antara Surya Paloh dan Jokowi pada akhirnya tidak bisa atau tidak bertemu begitu ya, tidak bertemu. Nah, soal sebabnya mungkin ini bisa kita tarik dari beberapa peristiwa politik yang kita cermati ya dalam tahun-tahun terakhir ini. Yang pertama soal bagaimana Jokowi sejauh ini bisa kita baca menunjukkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ya. Memang tidak pernah disampaikan secara eksplisit ya, tetapi dari gestur, dari idiom-idiom atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan, publik mempersepsikan atau menerjemahkan dukungan presiden itu terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan yang kedua adalah bagaimana kita tahu juga ada agenda-agenda tertentu yang berjalan untuk memperpanjang masa jabatan presiden ataupun membuat masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jadi beberapa situasi-situasi ini mungkin yang bisa kita baca ya, bahwa dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan belum seirama atau tidak seirama dengan agenda-agenda yang kita duga itu berjalan dari pemerintahan. Tapi sebetulnya Anies Baswedan ini benar nggak sih Mas kalau dimunculkan kemudian atau dideklarasikan itu karena aspirasi dari kader-kader Nasdem di daerah? Iya, karena nama Anies Baswedan termasuk salah satu dari 3 tokoh yang kemudian diresmikan dalam Rapat Kerja Nasional Nasdem pada Juni 2022. Di situ ada 3 nama yang muncul selain Anies Baswedan, yakni Ganjar Pranowo, lalu juga mantan Panglima TNI ya, Andika Perkasa. Jadi ada 3 nama itu yang dimunculkan atau didukung oleh kader-kader Nasdem di daerah. Sumber kami juga bercerita bahwa setelah atau dalam waktu-waktu setelah adanya 3 nama itu, Surya Paloh sempat mendiskusikan dengan Presiden Jokowi opsi-opsi siapa yang layak atau harus kita dukung, bahkan menyorongkan atau menyodorkan kombinasi pasangan ya. Tapi belum ada respon yang signifikan pada waktu itu. Jadi sumber kami bercerita demikian. Dan kemudian kita tahu sejarah kemudian mencatat bahwa 3 Oktober Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung, dan ini tidak keluar dari rel ya, atau tidak keluar dari usulan kader daerah ya yang sudah diresmikan pada Rakernas Juni 2022 itu. Oke, meskipun tadi Mas Rikang bilang di pertanyaan saya sebelumnya Jokowi punya publik maksudnya merepresentasikan bahwa Jokowi mendukung mungkin nama yang lain. Tapi di pertemuan yang terakhir di Istana dengan Paloh tanggal 26 itu ada respons positif. Itu kan agak berseberangan ya Mas, itu gimana?
Ya barangkali ada dinamika apa yang terjadi gitu ya, melihat Mhm, eh, situasi politik yang terjadi belakangan ini mhm. mungkin menjadi wajar gitu ya, bahwa teman-teman di Nasdem memaknai atau memberikan pemaknaan terhadap pertemuan itu sebagai suatu hal yang positif gitu. Dan kalau kami lihat atau saya bertemu dengan beberapa teman-teman di Nasdem, mereka cukup optimistis dengan ya Optimistis. dengan hasil pertemuan itu gitu. Tapi sebetulnya Tempo mencatat juga tidak, elektabilitas seorang Anies Baswedan itu sejauh mana sih Mas, sampai akhirnya Nasdem, terus tadi rencananya akan Ya, ada Demokrat dan PKS itu ya, percaya diri begitu ingin ya, mengusung ya. Anies sebagai capres? Ya perlu perlu ini ya, perlu kita cek lagi dari berbagai survei-survei yang kredibel. Tetapi orang-orang dekat Anies Mhm. bercerita kepada kami bahwa pengusungan atau dukungan Nasdem terhadap Anies itu mulai membuahkan hasil. Oh ya? Ya, setidaknya dari efek ekor jas atau kotel efek yang Mmm, eh, dihimpun oleh tim atau orang-orang dekat Anies. mmm, Salah satunya misalnya di Sumatera, mhm. Nasdem dan Anies mulai unggul dari kompetitor-kompetitor terdekatnya, begitu. Oh, Sulawesi kabarnya juga sudah mulai, di situ Nasdem sudah mulai unggul di beberapa mhm. daerah-daerah kunci, begitu. Termasuk konon kabarnya di Jawa Barat itu sudah mulai ada tren yang meningkat, Menggembirakan. ya menggembirakan dan meningkat dari Nasdem dan Anies. Jadi Mhm. kalau kita lihat dari tren atau informasi itu bisa jadi ada efek ya terhadap deklarasi tanggal 3 Oktober yang lalu. Tren yang tadi disebut meningkat atau menggembirakan, sementara kalau dikaitkan Hmm, dengan tadi ya, di awal kita sebut kerenggangan hubungan antara hmm, presiden dan Paloh ini. hmm. Apakah ada kaitannya atau pengaruhnya kemudian dengan pencalonan Anies ini? Ya bisa jadi gitu karena eh, sebelum adanya pertemuan kemarin itu kan ada kerenggangan Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Dan eh, dampaknya atau efeknya terhadap pencalonan Anies tentu saja yang bisa kita lihat adalah bagaimana dukungan Mmm, pemerintah dalam hal ini ya. Karena meskipun tidak secara eksplisit mhm, lagi-lagi disampaikan oleh pemerintah atau dalam hal ini Jokowi, tetapi kita bisa baca bersama gitu. Misalnya Pak Jokowi beberapa kali mengendorse meng-endorse. Pak Prabowo misalnya Iya, gitu kan. Terus kemudian dalam sejumlah acara juga misalnya menunjukkan sinyal mhm, mendukung Ganjar iya, misalnya, rambut putih ya. iya rambut putih misalnya, ya meskipun itu bisa diinterpretasikan macam-macam. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang dicermati oleh orang-orang dekat Anies Baswedan begitu. Tetapi informasi yang kami himpun, Anies menyerahkan tiket pencalonannya atau pembentukan koalisi itu murni kepada partai politik karena dia tahu bahwa pemilik tiket itu adalah partai politik dan dia membiarkan proses itu berjalan. Dan kemarin setelah pertemuan di rumahnya ya tanggal 27 Januari yang lalu, Anies mengatakan bahwa proses itu sudah berjalan ke arah yang benar gitu. Dan Mmm, proses menuju ke arah bergerak ke arah yang mereka kehendaki gitu. meskipun sampai sekarang, kedua partai lainnya ini masih Ya, belum melaksanakan ya deklarasi? belum mendeklarasikan secara secara resmi ya Mmm. bahwa Anies Baswedan adalah calon presiden yang diusung atau didukung oleh dua partai lain. Mas, tapi dari, deklarasi Anies ini apakah ada buntut yang lain? Misalnya ada Mhm. isu-isu reshuffle kabinet? Ya, reshuffle sudah bergulir kabarnya Mhm, sejak deklarasi itu. Dan pihak yang paling vokal bersuara untuk mereshuffle atau merombak kabinet dari eh, pemerintahan Joko Widodo adalah PDI Perjuangan, mhm. ya kan? Sebab menurut mereka Ya, seperti apa? ya partai partai pendukung atau partai penyokong utama Jokowi. Mhm, Sebabnya macam-macam karena
dari yang terungkap dari Ketua PDIP Jarod Saiful Hidayat begitu, dia mengatakan bahwa menteri dari Nasdem, terutama Menteri Pertanian dan Menteri KLHK, layak untuk dievaluasi karena tidak berhasil menjalankan program-programnya, antara lain swasembada beras atau swasembada pangan. Itu. Dan yang terungkap juga karena mereka sudah mendukung atau mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Padahal menurut PDIP, posisi mereka saat ini masih berada di pemerintahan Jokowi. Itu. Jadi kabar untuk mencopot atau mendepak menteri-menteri dari Nasdem terus bergulir persis setelah deklarasi Anies Baswedan di Jakarta pada 3 Oktober yang lalu. Menarik Mas soal tadi kinerja yang disebut atau diklaim bahwa kurang bagus atau kurang baik gitu ya si menteri-menteri dari Nasdem ini. Tapi apakah Pak Jokowinya sendiri juga merasa kinerja para menteri Nasdem ini memang setidak baik itu atau jangan-jangan lain suara lagi? Ya, reshuffle tentu saja hak prerogatif presiden, termasuk bagaimana dia mengevaluasi para pembantunya ya atau para menterinya, apakah mereka perform atau tidak, berhasil memenuhi target atau tidak, begitu kan. Tapi yang jelas dari informasi yang kami himpun juga, Menteri Pertanian misalnya pernah dikabarkan akan dicopot juga atau akan direshuffle juga pada pergantian menteri yang terakhir. Ya, terakhir itu kalau nggak salah pertengahan tahun yang lalu. Juli 2022 nanti. Jadi pada waktu itu Menteri Pertanian juga dikabarkan akan direshuffle dan Surya Paloh sempat menemui Jokowi pada waktu itu. Sempat menemui Jokowi dan kemudian Jokowi memberikan target-target tertentu terhadap Menteri Pertanian ya dari untuk bisa membuktikan. Iya, untuk bisa membuktikan. Salah satu target yang diminta oleh Jokowi kepada Menteri Pertanian adalah mengekspor beras ke Cina pada waktu itu. Kalau nggak salah sekitar 200.000 ton, sekitar itu 100 sampai 200.000 ton target yang ditetapkan oleh Jokowi kepada Mentan. Dan kemudian kita tahu Mentan masih bertahan sampai sekarang. Jadi memang sangat dinamis dan beberapa kali kursi atau kader Nasdem di kabinet beberapa kali memang digoyang. Saya juga sempat ingat di awal Januari kalau tidak salah ada isu yang kemudian diklarifikasi itu adalah sebuah hoax soal Menkominfo mau mengundurkan diri ya Mas? Iya. Itu juga muncul di publik. Iya, betul. Karena seperti yang kita diskusikan tadi ya, bahwa 3 menteri dari Nasdem ini memang digoyang terus gitu lewat kinerja, dan ketika informasi atau kabar mengenai Menkominfo Joni Plate akan mundur gitu atau resign dari kabinet kan beredar di tengah kasus atau penyelidikan kasus korupsi Menara BTS ya. Kasus Menara BTS yang sedang berkembang dan sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung begitu. Nah, banyak sekali dinamika yang terjadi, kemudian peristiwa hukum gitu ya. Peristiwa hukum yang dikait-kaitan dengan kader dari Partai Nasdem gitu. Oke, baik. Tapi kemudian bagaimana Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem ini mengambil sikap untuk nantinya menuju 2024 akan berada di posisi yang mana? Apakah sudah terlihat? Kalau 2024 sudah jelas. Surya Paloh dan Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi akan berkoalisi dengan siapa? Yang sudah kita tahu Demokrat dan PKS ya yang sudah terbentuk itu. Tetapi dari beberapa peristiwa rapat-rapat yang kami coba cari informasinya, Nasdem dan Surya Paloh komit untuk mendukung Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan, sampai Oktober 2024. Itu yang selalu ditekankan dan diulang-ulang oleh Surya Paloh ketika dia rapat dengan pengurus Nasdem, dan juga yang terakhir yang bisa kami temukan dan bisa kami baca ketika Surya Paloh pulang dari Eropa langsung mengumpulkan seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR dan menegaskan bahwa dukungan terhadap Joko Widodo sampai pemerintahan selesai.
gitu, dan Itu yang menjadi komitmen. ya dan tidak mengambil posisi perseberangan atau bahkan mengkritik, tidak. Di situ yang bisa kami. Apakah kemudian nanti selepas 2024 akan ada perubahan lagi itu? Ya itu yang patut kita tunggu, dan pasti berubah karena Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, gitu kan. Ya, baik. Mas, sebenarnya aku ada satu pertanyaan yang bikin kepo nih ya. Ya. Sebetulnya kalau ada sebuah partai itu mendeklarasikan salah satu nama terlebih dahulu atau bisa dibilang pertama kali lah jadi partai yang naruh nama duluan gitu deklarasi, itu keuntungannya kira-kira apa sih, Mas? Tentu saja di tengah tahun-tahun politik ini, ketika dukungan itu disampaikan pertama kali, apalagi terhadap tokoh yang punya elektabilitas tinggi, seperti ya kita tahu di survei, misalnya mengacu pada survei saja ya. Misalnya tiga besar itu Prabowo, Anies, Ganjar, gitu kan. Deklarasi terhadap tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, mereka tentu berharap untuk memperoleh kotel efek atau efek ekor jas terhadap tingginya elektabilitas si tokoh ini. Apa yang dimaksud efek ekor jas itu adalah bagaimana elektabilitas atau keterpilihan partai itu terkerek juga oleh tingginya keterpilihan atau elektabilitas si tokoh. Itu yang kemudian membuat banyak partai berlomba-lomba untuk mendapatkan efek ekor jas terhadap tokoh atau calon presiden yang punya elektabilitas yang tinggi gitu. Karena sistem kerja atau bagaimana efek ekor jas ini bekerja adalah publik atau pemilih akan mengasosiasikan si tokoh ini yang mungkin mereka gemari, yang mereka suka, yang mereka dukung, gitu, ini terasosiasi ke partai yang mana, gitu kan, terasosiasi ke partai yang mana, dan ini yang dimanfaatkan betul oleh partai politik agar mereka bisa memperoleh elektabilitas yang tinggi juga. Tentu saja elektabilitas yang tinggi terhadap partai politik nanti terakumulasinya pada keterpilihan partai atau sedikit banyaknya kursi yang akan mereka peroleh di legislatif, baik itu di DPRD maupun di DPR RI. Gitu. Untuk itulah kenapa Nasdem buru-buru ya, Mas? Kan harusnya kalau nggak salah deklarasinya mau November, tapi jadi Oktober kan? Maju 1 bulan. Maju 1 bulan. Ini salah satu pertimbangan mereka? Salah satu pertimbangan itu, tapi ada pertimbangan lain juga, konteksnya pada waktu deklarasi itu adalah kasus Formula E ya. Kasus Formula E di KPK, di DKI, yang diusut oleh KPK. Gitu kan, dan sudah pernah ditulis oleh Tempo juga ya, bagaimana ada korelasi atau hubungan antara percepatan deklarasi itu dengan penyelidikan yang sedang berjalan di KPK. Oke, baik. Tapi intinya bagaimana situasi politik itu tadi adalah dinamis, Mas Rikang ya. Patut kita tunggu sekali ya Mas bagaimana kelanjutannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rikang sudah join, sudah banyak ngobrol sama Jihan dan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah tentunya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui lebih detail laporan utama majalah Tempo pekan ini, judulnya apa Mas? Panas Adem Jokowi Nasdem. Wah, judulnya udah luar biasa, bikin penasaran ya. Teman-teman boleh baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dejihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Dadah.